Oke, baik kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan perdana. Baik, hari ini pertemuan perdana. Mungkin kawan-kawan mahasiswa ada yang baru berjumpa dengan saya. Alhamdulillah tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Kemudian saya akan satu semester ini saya akan memaparkan untuk mata kuliah kebijakan administrasi pajak penghasilan 2 atau PPh Badan yang kita kenal ya. Oke, pada malam ini kita akan membahas materi pertama yaitu tentang subjek dari pajak penghasilan ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ya bahwa subjek pajak penghasilan ini kan dibagi menjadi dua gitu kan kalau berdasarkan undang-undang PPh ya diatur di dalam nomor 36 tahun 2009 ya menyatakan bahwa subjek PPh itu terbagi menjadi dua yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke. Apa saja itu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam lagi ya, inti dari materi hari ini ada baiknya kita mereview terlebih dahulu ya tentang PSAK secara umum. Oke, nah ini karena PPh Badan, jadi ada kaitannya nanti dengan akuntansi. Apa ya? Karena nanti kan kita melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal ya dari laporan keuangan komersial atau laporan keuangan akuntansi ya, yang kemudian nanti ada apa namanya? Ada sebuah koreksi yuridis fiskal baik positif maupun negatif ya yang nanti akan menghasilkan laporan laba rugi fiskalnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang atau PPh badan terutangnya. Oke, baik kalau kita lihat ke sini ya, kita lihat dulu ya siklus dari akuntansi komersial dan fiskal. Oke, pada dasarnya siklus akuntansi ini kan sebuah alur ya kan, atau cycle alur ya, alur akuntansi ya, mulai dari transaksi diawali dengan adanya transaksi ya yang menghasilkan dokumen ya, dokumen atau sumber ya. Kemudian hingga nanti terjadinya sebuah laporan keuangan. Oke, kita menilik ke belakang ya. Mungkin di mata kuliah dasar-dasar akuntansi kawan-kawan sudah mengenal istilah namanya accounting cycle atau siklus akuntansi ya. Oke, karena kita PPh Badan jadi kita mereview sejenak untuk versi akuntansinya dulu ya. Kalau kita lihat di sini siklus akuntansi itu diawali dari adanya dokumen sumber. Tadi saya bilang adanya sebuah transaksi. Oke, dokumen sumber ini adalah sebagai arus ya, arus dokumen. Jadi perusahaan itu mempunyai suatu budget ya atau adanya RKP ya itu ya. Kemudian terjadilah adanya jurnal transaksi. Nah, di dalam jurnal transaksi ini ada istilah namanya cash basis dan accrual basis. Ya, kalau cash basis berarti berkaitan dengan transaksi yang dilakukan secara tunai gitu, baik uang masuk maupun uang keluar seperti itu. Oke. Nah, kalau accrual ya, accrual itu nanti berkaitan dengan adanya transaksi misalkan prepaid ya kan, biaya-biaya dibayar di muka, terus kemudian adanya apa namanya unearned ya, pendapatan diterima di muka seperti itu ya, misalkan seperti itu contohnya. Nah, baru kita lanjutkan ke posting atau ledger atau buku besar istilahnya. Nah, buku besar ini adalah kita nanti
mengklasifikasikan masing-masing nama perkiraan atau account ya, chart of account, kita nanti klasifikasikan berdasarkan perkiraannya tadi atau rekeningnya tadi. Misalkan akun kas, ya kan, ada transaksi baik untuk transaksi pemasukan maupun pengeluaran. Begitu seterusnya untuk akun-akun yang lainnya. Nah, setelah kita klasifikasikan atau kita posting ke dalam buku besar ya, jurnal yang tadi kita buat antara debit dengan kredit kita pindahkan ke dalam buku besar ya. Nah, kemudian setelah dari buku besar kita ikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Nah, di dalam neraca saldo nanti muncul sebuah neraca percobaan sebagai dasar ya, neraca awal sebuah perusahaan seperti itu. Nanti menggambarkan di situ berapa sih besaran dari aktiva yang dimiliki gitu kan. Terus kemudian berapa sih besaran dari liabilitasnya maupun ekuitasnya, nanti seperti apa sudah terlihat di dalam neraca saldo itu. Nah, dari neraca saldo ya kan, terus adanya adjustment ya kan, kita melakukan adjustment di setiap akhir periode sehingga nanti melaporkan sebuah laporan keuangan. Nah, pada dasarnya laporan keuangan itu kan terdiri dari laporan keuangan laba rugi ya, terus kemudian ada perubahan ekuitas, terus kemudian ada laporan neraca atau posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan, terus kemudian ada cash flow ya, dan kemudian ada notes of financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di pajak nanti laporan laba rugi komersialnya atau akuntansinya ya, itu dilakukan sebuah namanya rekonsiliasi fiskal ya, yang nantinya akan terjadi namanya koreksi fiskal ya, koreksi fiskal baik positif maupun negatif ya. Nah, dalam koreksi fiskal ini kita mengenal ada namanya sebuah perbedaan. Nah, karena di dalam laporan akuntansi atau yang komersial ini ya, semua biaya atau semua pendapatan itu diakui gitu. Jadi mau ada buktinya, mau ada dokumen sumbernya atau tidak, itu di dalam akuntansi merupakan sebuah transaksi, jadi diakui. Nah, tapi di dalam pajak itu tidak bisa ya, makanya di sini kita mengenal namanya istilah perbedaan, yaitu ada perbedaan temporer ya, temporer dan perbedaan permanen. Oke. Nah, perbedaan temporer ini ya nanti ada di koreksi positif maupun negatif. Begitu pula dengan perbedaan permanen. Ya, itu ada sama saja, ada koreksi positif maupun negatif. Nah, jadi nanti di dalam perbedaan temporer ini ya, itu ada istilah namanya beda tetap ya. Apa sih beda tetap? Oke. Beda tetap itu adalah perbedaan perlakuan komersial dan ketentuan pajak tanpa koreksi di kemudian hari. Oke, nanti lengkapnya ada di slide berikutnya ya, teman-teman. Kita bahas nanti. Apa saja sih perbedaannya itu, bagian dari perbedaan temporer dan perbedaan permanen ini. Nah, sedangkan perbedaan permanen ya, perbedaan saat pengakuan penghasilan dan beban menurut komersial dan ketentuan pajak. Oke, ya. Nah, di dalam perbedaan temporer ini ya, itu diatur dalam PSAK. Ya, kita sekilas mereview tentang akuntansi dulu ya, baik siklus akuntansi komersial dan fiskalnya. Oke, saya lanjutkan ya. Slide. Nah, sehingga ya akan memunculkan sebuah ketentuan atau ada dasar hukumnya gitu kan. Kan kalau kita belajar pajak ada sebuah produk hukum ya kan. Jadi jelas ini diatur di mana gitu kan. Terus kemudian perlakuannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke.
secara umum ya, laporan keuangan itu ya, itu ada yang mengatur tentang PSAK etap dan PSAK non etap. Maksudnya adalah etap itu kan entitas tanpa akuntan publik. Artinya apa? Setiap perusahaan tidak memiliki kewajiban ya terhadap publik gitu. Jadi laporan keuangannya tidak dipublikasikan gitu. Berbeda dengan perusahaan yang sudah go public. Kalau go public kan dia biasanya sudah saham udah IPO ya. Sahamnya diperdagangkan di dalam Bursa Efek Indonesia ya, di BI sana diperjualbelikan trading ya, ada sahamnya diperjualbelikan, terus kemudian nanti di akhir tahun dia ada kewajiban untuk mempublikasikan ya dari hasil RUPS dan lain sebagainya. Seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, sedangkan PSAK non etap ya, dia memiliki kewajiban terhadap publik yang tadi saya bilang ya, bahwa ini adalah untuk khusus perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Oke. Jadi etap itu adalah entitas tanpa akuntan publik ya, kepanjangannya. Oke. Nah, setelah itu tadi secara umumnya ya diatur di dalam PSAK seperti itu. Nah, khususnya ya ada konvergensi ya dari IFRS, International Financial Reporting ya standar. Jadi ada sebuah laporan keuangan berstandarisasi internasional. Maksudnya seperti itu. Ya, ini diatur di dalam PSAK 8. Nah, kemudian ada comprehensive income ya, pendapatan secara komprehensif. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan sudah memiliki perusahaan induk memiliki cabang ya, adanya sebuah penggabungan laporan keuangan seperti itu ya. Oke, nah terus ada restrukturisasi dan entitas si pengendali. Oke, nah itu secara khusus. Nah, kalau di industri tertentu ya biasanya ini berkaitan dengan usaha yang bergerak di bidang perbankan ya, leasing, asuransi, manufaktur ya, atau industri ya, tambang dan konstruksi. Oke, nah ini jenisnya maksudnya seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kita mappingkan, kita buat pemetaannya ya, bahwa kalau teman-teman sudah belajar tentang dasar-dasar perpajakan, kan kita mengenal istilah ada formal dan material gitu kan, betul nggak? Ada ya kan? Nah, kalau formal itu berkaitan dengan apa sih? Coba biasanya kalau formal itu kan yang tidak boleh dilanggar, artinya sudah ada di dalam ketentuannya gitu, seperti undang-undang PPH gitu kan, undang-undang KUP ya, peraturan pemerintah serta lainnya, misalkan ada PMK, Perpres dan lain sebagainya gitu ya, maupun dengan material. Nah, jadi laporan keuangan yang tadi kita sudah sebutkan ya, laporan keuangan laba rugi, direkonsiliasi fiskal, nanti menghasilkan sebuah SPT tahunan PPH badan tersebut. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, baru deh nanti kita masuk ke dalam subjek pajak. Oke, ini mohon izin saya memaparkan dulu, nanti di akhir kalau masih ada waktu kita baru masuk ke sesi diskusi ya. Gitu ya, teman-teman semua ya. Nah, sebentar. Masih di poin ini, jadi ya tadi adanya laporan keuangan yang kita rekonsiliasi fiskal nanti akan menghasilkan sebuah
laporan laba rugi fiskal yang nanti adalah sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Nah, makanya tadi pada saat rekonsiliasi fiskal ini terjadi sebuah koreksi fiskal, baik positif maupun negatif gitu kan. Tadi ada perbedaan tetap ya, ada perbedaan sementara. Kalau perbedaan tetap tadi diatur di dalam PSAK 46. Ya, perbedaan sementara ya, nanti teman-teman bisa lihat ada pasal yang berkaitan untuk koreksi fiskal di Undang-Undang PPh ya. Itu ada pasal 4 ya. Pasal 4 itu kan berkaitan dengan objek ya. Ada 4 ayat 1 yaitu objek yang bersifat tidak final. 4 ayat 2 ya, pasal 4 ayat 2 itu adalah objek pajak yang bersifat final. Sedangkan pasal 4 ayat 3 ya, itu adalah bukan objek pajak. Nah, makanya nanti kita bisa melihat apakah termasuk objek atau bukan objek. Kalau termasuk objek, apakah termasuk objek dari PPh final atau tidak final? Oke, itu ya perbedaannya. Terus kemudian ada di pasal 6, ya, pasal 9, pasal 11, serta ketentuan lainnya. Nah, dari sini ya, barulah kita ketahui apa sih subjek pajak itu gitu kan. Kalau teman-teman melihat di dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2009 yaitu ada di pasal 2 ya. Teman-teman mengenal istilah subjek pajak itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi yang menjadi satu kesatuan ya yang berhak, terus ada badan dan ada BUT. BUT ini adalah kepanjangan dari bentuk usaha tetap. Nah, orang pribadi yang kayak gimana gitu kan? Nah, orang pribadi pada dasarnya adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, itu maksudnya. Makanya nanti dari subjek pajak ini kan di breakdown lagi, ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Seperti itu ya. Jadi makanya di sini diistilahkan yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, selanjutnya ya itu ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Nah, ini disebut sebagai subjek pajak pengganti ya atau menggantikan mereka yang berhak. Nah, istilahnya ada ahli warisnya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya adalah badan. Badan ini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha ya. Jadi maksudnya dia melakukan usahanya mendapatkan laba. Jadi goalnya ya kan, tujuannya apa? Misalkan perusahaan dia mendapatkan laba atau perusahaan nirlaba gitu ya, jadi dilihat profit atau non profit seperti itu. Makanya di sini baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, misalnya apa gitu kan, ada perseroan terbatas, perseroan komanditer gitu kan, terus kemudian perseroan lainnya, terus ada BUMN ya, BUMD, yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Oke. Bentar. Oke, nah lalu ada BUT ya atau bentuk usaha tetap. Oke, bentuk usaha tetap atau yang kita sebut sebagai badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ya, nah ini adalah bagian dari subjek pajak. Oke, saya lanjutkan. Nah, intinya adalah seperti ini tadi yang saya sampaikan, bahwa subjek pajak badan ya, karena kita membahas tentang PPh badan, jadi langsung kita masuk ke poin saja ya, bahwa subjek PPh badan itu adalah subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, kalau dia dalam negeri ya, itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, sedangkan kalau dia
subjek pajak luar negeri tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Makanya nanti ada perusahaan yang jenisnya baik BUT maupun non BUT. Ya, kalau secara umum tuh seperti ini ya. Dalam negeri ada orang pribadi tadi, badan, warisan yang belum terbagi. Nah, terus kemudian ada kalau subjek pajak luar negeri ya orang pribadi, badan, baik non BUT maupun BUT. Nah, nanti barulah kita lihat sebenarnya apa sih gitu kan kewajiban kapan sih mulai dan berakhirnya dari kewajiban pajak subjektif ini gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Kalau dia wajib pajak dalam negeri ya kalau dia badan sebagai subjek pajak dalam negeri artinya adalah dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan badan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, sementara itu, untuk badan sebagai subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan ya melalui bentuk usaha tetap. Nah, ini dimulai pada saat badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan ya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap ini. Gitu. Ya. Nah, sedangkan ya untuk badan sebagai subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bukan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi ini yang non BUT, sedangkan yang ini adalah BUT yang tadi ya. Nah, dia dimulai pada saat badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Oke. Ya, itu adalah mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dari badan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa sih badan itu gitu kan? Tadi kan kita udah bicara subjek pajak ya kan, terus ada orang pribadi, badan, warisan, BUT dan non BUT. Nah, jadi kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa badan adalah sekumpulan gitu kan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas ya, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD ya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus kemudian firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa atau ormas ya, organisasi sospol, sosial politik atau organisasi yang sejenis, baik lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Nah, inilah pengertian badan yang diatur di dalam Undang-Undang KUP. Ya, nanti teman-teman bisa dilihat, dibuka lagi undang-undang perpajakannya ya. Nah, sementara itu apa sih yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT? Nah, BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan. Ya, jadi subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dengan subjek pajak badan ya yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia gitu kan. Ya, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
gitu. Nah, yang berupa apa gitu kan? Dapat berupa misalkan tempat kedudukan manajemennya, cabang perusahaannya, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi, dan lain sebagainya. Hingga ini ya, kegiatan komputer, agent elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Oke, nah inilah perbedaan antara badan dengan BUT ya, sudah jelas ya. Jadi kita sudah bisa subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke, ya mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Setelah ini kita akan membahas tentang, nah tadi kita sudah masuk ke intinya nih gitu kan. Apa sih beda tetap dan beda sementara? Di awal tadi saya sudah menjelaskan ya, apa itu beda tetap dan beda sementara. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bahwa beda tetap adalah perbedaan perlakuan komersial ya, dan ketentuan pajak tanpa koreksi di kemudian hari. Apa aja sih gitu kan? Nah tadi ada penghasilan bukan objek yang diatur di dalam pasal 4 ya Undang-Undang PPH ayat 3 ya. Terus kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPH final. Nah diatur juga di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH ya. Terus ada biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Ada di pasal 6 ya. Terus ada pengaturan tersendiri pengakuan biaya yang boleh dikurangkan atau biaya pemakaian telepon seluler ya dan kendaraan perusahaan 50%. Nah, itu ada di pasal 9 ya Undang-Undang PPH. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan beda tetap serta ada pasal apa ketentuan-ketentuan yang diatur ya di dalam peraturan seperti itu ya. Nah, sementara itu beda waktu. Kita lihat di sini beda waktu. Nah, beda waktu adalah perbedaan saat pengakuan penghasilan ya dan beban menurut komersial dan ketentuan pajak. Ya, tadi salah satunya adalah adanya metode penyusutan dan amortisasi. Nah, ini diatur di dalam pasal 11 tadi ya. Undang-Undang PPH, terus ada metode pengakuan pendapatan. Tadi kan ada yang kalau teman-teman tadi menyimak ada cash basis dan accrual basis gitu kan. Nah, terus kemudian ada biaya penghapusan biaya cadangan piutang, biaya penghapusan piutang ya jika melalui cadangan piutang. Terus ada biaya cadangan penurunan surat berharga, laba atau rugi penjualan dari surat berharga gitu kan. Biaya cadangan penurunan nilai persediaan, terus biaya penghapusan persediaan jika melalui cadangan penurunan nilai persediaan. Perbedaan antara biaya penyusutan aktiva leasing dengan angsuran leasing, terus kemudian ada estimasi biaya bonus yang di-accrual dan ada biaya jaminan atau warranty expense. Ya, inilah materi hari ini ya yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, karena kita masih mengenal istilah tentang objek pajak tadi ya, sehingga kita harus mengetahui juga bagaimana sih gitu kan perlakuannya ya, perlakuan dari subjek pajak tersebut, terutama untuk wajib pajak badan, baik yang sebagai wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Nah, artinya adalah bahwa siapapun itu ya, perusahaan ya atau kita sajalah yang baru lahir di Indonesia sudah disebut sebagai subjek pajak. Ya kan? Kita baru lahir, terus kita sudah lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia. Bertempat kedudukan di Indonesia, kita sudah disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Nah, kalau kita mendirikan usaha gitu kan di tanah Indonesia ya kan, terus kita menghasilkan sebuah laba ya kan atau profit dari usaha tersebut, sehingga kita
disebut juga sebagai usaha kita itu disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, tinggal kita buat legalitasnya, yaitu kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Artinya apa? Subjek pajak ya belum tentu wajib pajak. Kalau wajib pajak sudah pasti ya, karena dia sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga harus melakukan segala administrasi perpajakan harus dilakukan, ya harus taat dan patuh seperti itu. Oke, kawan-kawan semua, mungkin materi hari ini sudah saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi. Jadi sebelum saya akhiri ya, teman-teman, nanti kita ada sesi diskusi ya. Silakan raise hand atau silakan sampaikan pertanyaannya di dalam chat room. Silakan ya, masih ada waktu sekitar 23 menit lagi. Oke, terima kasih.